Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe di channel Rafe Animasi ini. Dan ini adalah kelanjutan dari Benua Kaisar yang ada di channel Vian Rafe. Buat kalian yang pengen nonton episode sebelumnya, kalian bisa pergi ke channel Vian Rafe dan cari playlist Benua Kaisar di sana ya. Dan ini adalah kelanjutannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Saiyan berhasil mengalahkan Jushi dan membuat Jushi menjadi salah satu klonnya, klon dewa asli juga harus memulihkan kekuatannya. Dia pergi ke suatu bintang untuk menyerap energi dari bintang itu. Saat dia menyerap energi dari suatu bintang, dia bertemu dengan sosok yang sangat misterius. Dan ternyata sosok itu telah mengambil semua darah dari klon dewa asli yang ada di alam Suanjin ini. Karena bintang ini memiliki suhu ekstrim yang sangat dingin, kebetulan sekali darah klon dewa asli sangat takut dengan dingin. Jadi keberadaan darah klon dewa asli di sini mungkin bukan suatu kebetulan. Apakah ada seseorang yang dengan sengaja mengelola darah dewa asli di sini? Saiyan bergumam di dalam hatinya. Kekuatan darah ini saja sudah cukup untuk bisa menghancurkanku. Darah ini memiliki kekuatan yang sudah cukup kuat untuk bisa menghancurkan klon dewa asli. Darah ini sangatlah luar biasa. Jika seseorang benar-benar mengelolanya, maka orang yang mengelola darah dari dewa asli ini bukanlah orang sembarangan. Saiyan menyempitkan matanya saat dia menyadari itu. Belum selesai Saiyan memikirkan hal itu di benaknya, tiba-tiba dia melihat sosok yang muncul tepat di samping klon dewa asli lewat sudut matanya. Kebetulan sekali aku sedang mencari dewa asli yang masih hidup. Aku tidak menyangka aku akan bertemu dengannya di sini. Sebelum klon dewa asli berbalik, sebuah suara terdengar tepat di sampingnya. Memang kekuatan dari jiwa klon dewa asli ini tidak begitu kuat. Tetapi seharusnya klon dewa asli bisa merasakan kehadiran seseorang dalam jarak sedekat itu. Saiyan sama sekali tidak menyadari kemunculan pihak lain lewat penglihatannya dari klon dewa asli ini. Sepertinya kamu memang dengan sengaja membawaku ke bintang ini. Klon dewa asli berkata seperti itu saat melihat sosok yang berdiri tegak di sampingnya. Dia mampu secara diam-diam tanpa disadari oleh klon dewa asli muncul di dekatnya. Itu sudah membuktikan bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Dan ternyata sosok itu adalah Yusuan. Yusuan hanya tersenyum saja mendengar kata-kata itu. Lalu dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Bukankah aku sudah menyebutkan ada 2 bintang sebelumnya kepadamu, dan aku telah mengarahkanmu ke bintang Han High Star. Namun kamu sendirilah yang memilih bintang Han Faxing ini. Lalu bagaimana bisa kamu menyalahkanku sekarang?" Klon dewa asli segera berbalik dan mengarahkan tinjunya saat dia mendengar kata-kata itu. Dari jarak sedekat itu, seharusnya Yusuan tidak mungkin bisa untuk menghindari pukulan dari klon dewa asli. Dan jika kekuatan Yusuan sama seperti sebelumnya yang berada di level fighting god bintang 2 saja, seharusnya pukulan itu bisa langsung membunuhnya. Buar, suara membengkakkan telinga pun langsung bergema. Tinju dari klon dewa asli Saiyan ini tiba-tiba berhenti. Angin yang kencang dihasilkan dari tinju itu berhembus dan hanya mampu membuat pakaian Yusuan berkibar saja. Saiyan lalu menyempitkan matanya saat melihat Yusuan masih berdiri tegak dengan posisi tangan di belakang punggungnya. Dia hanya menggunakan satu tangannya untuk menghentikan tinju dari klon dewa asli ini. "Sepertinya kamu memang menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya, dan itu membuatku terkecoh," Saiyan berkata lewat klon dewa asli miliknya. Secara logika, seharusnya dewa asli yang mampu bertahan hingga saat ini setidaknya adalah dewa asli berbintang 6. Tidak peduli seberapa bodoh atau lemahnya dewa asli itu, tetapi ternyata aku tidak menyangka kamu hanya memiliki kekuatan seperti ini saja dan mampu hidup bertahan hingga hari ini. Itu sungguh menjijikan. Setelah Yusuan berbicara seperti itu, kelima jarinya lalu mencengkram tinju klon dewa asli dan meremasnya. Tangan klon dewa asli pun langsung meledak seketika dan hancur di bawah cengkraman jari Yusuan. Tetapi untungnya, dengan kemampuan regenerasi dari klon dewa asli yang setara dengan immortality bintang 2, tinju yang hancur itu pulih dalam sekejap. Saiyan terkejut saat Yusuan bahkan mampu menahan pukulan klonnya hanya dengan satu tangannya saja. Tidak hanya dari segi kekuatan yang jauh dengan kekuatan yang dimiliki oleh klonnya, tetapi orang ini juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang klon dewa asli miliknya.
Tunggu dulu, biar aku tebak. Sepertinya kamu hanyalah sebuah klon saja. Jadi dirimu yang sebenarnya seharusnya sedang menuju ke sini, bukan? Yusuan acuh tak acuh saat dia berkata seperti itu. Apakah kamu juga dewa asli? Mata dari klon dewa asli sedikit menyempit saat melihat ke arah Yusuan. Aku tidak akan mempermalukanmu jika kamu meninggalkan tubuh ini. Kamu harus tahu bahwa kamu pasti akan mati jika kamu datang ke sini. Tidak peduli siapapun kamu, tidak ada yang bisa menjadi musuhku di alam Suanyin ini terkecuali sang permaisuri. Yusuan berkata dengan posisi tangan yang masih berada di belakang punggungnya. Shen sebelumnya telah bertemu dengan Tai He yang begitu kuat. Tetapi Shen tidak tahu mengapa Tai He yang begitu kuat saja bisa mati. Hingga sampai saat ini, Shen masih belum pernah melihat dewa asli yang masih hidup. Tetapi orang di depannya ini hanyalah seseorang fighting god bintang 2. Namun dia memiliki tubuh yang mengandung banyak energi dan darah yang sangat menakutkan. Shen tidak mungkin salah dalam menebak energi dan darah yang dimiliki oleh orang ini. Karena dia juga memiliki tubuh dan darah seperti itu. Orang ini pastilah klan dewa asli yang sebenarnya. Shen menebak di dalam hatinya. Senior, aku mohon maaf, junior ini tidak setuju jika tubuh ini diberikan kepada Anda. Karena tubuh ini sangat penting bagiku. Dunia Senki sedang diserang oleh dunia Taizu. Dan aku berharap senior akan meminjamkanku tubuh ini untuk sementara waktu. Shen berkata karena dia tahu jika orang di depannya ini mengambil kembali tubuhnya dengan paksa, dia mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Hah, kamu tidak layak untuk menggunakannya. Yusuan menjawab dengan sangat dingin, dan Shen pun tersenyum pahit saat mendengar itu. Senior, tunggu dulu. Senior pasti mengenal Tai He. Dia yang telah mengajariku 82 tinju dewa. Aku berjanji kepada senior Tai He bahwa jika aku bisa berhasil menyelamatkan dunia Senki, aku pasti akan mencari cara untuk bisa melanjutkan garis keturunan dari klan dewa asli. Hah, orang tua itu sudah lama mati. Bahkan dia bisa mempercayai omong kosong seperti itu. Dasar bodoh sekali. Buar. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan penindasan yang sangat kuat menyelimuti klon dewa asli. Dalam sekejap, klon dewa asli ini berlutut di udara. Tubuhnya membungkuk dan dia tidak mampu untuk berdiri. Kemudian, Yusuan secara perlahan berjalan mendekati klon dewa asli. Dia merentangkan jarinya dan langsung meremas kepala klon dewa asli. Tidak peduli siapapun kamu tidak boleh mengambil alih tubuh ini. Buar, tubuh itu pun segera meledak seketika. Setelah itu, Shen pun langsung kehilangan penglihatan dari klonnya. Dan koneksi dengan tubuh aslinya pun semakin kabur dan lalu terputus. Kesadaran klon dewa asli telah sepenuhnya hilang dari Shen. Shen kehilangan kontak dengan klon dewa aslinya. Satu-satunya alasan yang bisa menyebabkan hal itu terjadi pastilah karena klon dewa asli telah mati. Shen yang sedang duduk di atas punggung Bing Yutu, ada ekspresi tegas di wajahnya kali ini. Sementara sang permaisuri yang masih berada di sampingnya dengan pakaian yang masih compang-camping, tatapan Shen tertuju ke arah depan dan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Kalian yang sudah menonton episode sebelumnya, kalian pasti tahu kenapa pakaian sang permaisuri ini compang-camping. Tatapan Shen terlihat lebih serius lagi, tertuju ke arah depan dan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Yuan tahukah kamu bahwa masih ada dewa asli yang masih hidup di alam Suanyin ini? Shen bertanya kepada sang permaisuri. Ya, meskipun alam Suanyin ini tidak terlalu besar, sebenarnya alam ini jauh lebih rumit daripada dunia Senki. Karena ini adalah bagian dari subdunia. Jadi beberapa orang kuat secara tidak sengaja pasti mampir ke alam Suanyin ini. Oleh karena itu, aku tidak mengetahui tentang berapa banyak orang kuat yang datang dan bersembunyi di alam Suanyin ini. Memang dulu ada klan dewa asli, tetapi itu sepertinya sudah lama sekali dan ras ini juga telah menghilang begitu saja. Ya, walaupun tidak terlalu banyak orang yang datang ke alam Suanyin ini, adapun klan dewa asli yang kamu katakan itu masih ada atau tidak, itu mungkin saja terjadi. Sang permaisuri menjawab secara perlahan. Pantas saja tekanan darah klan dewa asli di dalam tubuh orang itu sangatlah kuat. Sepertinya dia mengumpulkan banyak darah klan dewa asli yang mati di sini. Dan kemudian dia mengelolanya. Tetapi apa tujuan untuk mengelola darah klan dewa asli itu? Shen kebingungan saat memikirkannya. Bahkan jika dia dapat memurnikan darah dewa asli, dia tidak mungkin untuk bisa menyerap semua darah dari semua dewa asli yang telah mati di alam Suanyin ini. Meskipun saat ini aku telah menembus level immortality,
Bahkan jika aku menggunakan kekuatan klon Jimmy sekalipun, aku khawatir aku tidak akan bisa untuk menandinginya. Saat ini Xiaoyan telah lama kehilangan kontak dengan klon dewa asli, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yusuan kepada klon dewa aslinya. Xiaoyan khawatir klon dewa asli miliknya akan menjadi bagian dari kumpulan darah-darah yang berada di sana. Bing Yutu, cepatlah, kita harus tiba sesegera mungkin di sana. Kemudian Bing Yutu pun segera menambah kecepatannya dan berubah menjadi sebuah pelangi panjang yang menembus kehampaan. Entah berapa lama waktu telah berlalu, terlihat sebuah bintang yang berkilauan di mata Xiaoyan. Niat membunuh yang kuat terpancar dari mata Xiaoyan saat melihat bintang itu. Sementara itu sang permaisuri membuka matanya secara perlahan dari bahu Xiaoyan. Dan sepertinya dia tertidur nyenyak pada saat perjalanan ini. Sayang, aku baru saja bermimpi indah. Xiaoyan lalu menoleh dan menatap ke arah sang permaisuri dengan tatapan yang penuh kelembutan. Mimpi indah? Mimpi indah seperti apa? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak akan memberitahumu. Sang permaisuri tersenyum mengejek Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengulurkan jarinya. Dia menyentil hidung di wajah cantik sang permaisuri. Lalu dia pun menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menanyakannya lagi, ucap dari Xiaoyan. Aku tetap tidak akan memberitahumu, ucap dari sang permaisuri. Sesaat kemudian, tanpa terasa, bintang-bintang yang tadinya terlihat seperti sebutir beras menjadi semakin besar dalam sekejap mata dan muncul di depan mereka. Terlihat jelas ada sebuah bintang seputih salju dan tidak ada jejak kehidupan di sana. Tetapi siapa sangka bahwa ada seseorang yang memanfaatkan cuaca yang ekstrim dari bintang itu. Xiaoyan akhirnya tiba di lokasi di mana klon dewa asli berada sebelumnya. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya dan berkata, Bing Yutu, di bawah sana. Xiaoyan menepuk Bing Yutu dan kemudian kelinci Bing Yutu pun segera melesat ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Buar, Bing Yutu dengan sedikit kesal karena terpaksa harus mengikuti perintah Xiaoyan, dan jika saja tidak ada sang permaisuri di sampingnya, Bing Yutu pasti sudah menggigitnya. Dengan kesal dia menembus ke dalam es hingga puluhan ribu kaki. Sialan, dia membawaku ke tempat seperti ini. Bing Yutu menggerutu di dalam hatinya. Untungnya Bing Yutu salah satu pengguna afinitas es. Jadi dia tidak merasa kesulitan sama sekali saat menembus bintang yang dipenuhi oleh es ini. Sesaat kemudian akhirnya mereka tiba di tempat yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Area ini dipenuhi dengan warna merah. Saat pertama kali Xiaoyan melihat tempat ini, dia tidak menyangka bahwa warna merah itu adalah sebuah darah. Dan darah itu sangatlah megah. Darah itu ternyata adalah darah dari klan dewa asli. Xiaoyan bisa merasakannya melalui kekuatan jiwa yang dia miliki. Setelah berjalan beberapa ratus kaki ke dalam kehampaan, tiba-tiba Bing Yutu pun berhenti. Ada sosok yang muncul di udara tepat di depan mereka. Ia muncul secara tidak terduga di dalam kegelapan. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Ini adalah area terlarang, keluarlah. Saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas Bing Yutu, api hitam segera menyala di matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tidak peduli apakah orang di depannya ini adalah dewa asli ataupun bukan. Kesombongan itu telah membuat Xiaoyan sangat membencinya. Xiaoyan mengambil satu langkah ke depan dan segera bergabung dengan klon Jushi yang berada di langkah keempat Immortality. Ditambah lagi dengan kekuatan yang dia miliki saat ini yang berada di level pertama Immortality. Kekuatan tempur Xiaoyan saat ini sebanding dengan langkah kelima Immortality. Tetapi kekuatan orang di depannya ini mungkin bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh langkah kelima Immortality. Dia telah berkata dengan sangat sombong sebelumnya. Dia berkata bahwa satu-satunya lawannya adalah sang permaisuri di alam Suanjin ini. Aura Xiaoyan pun langsung meledak dalam sekejap. Kekuatan 6 urat poin pun segera diaktifkan dan kekuatan tempur dan tubuh fisik Xiaoyan pun meningkat ke tingkat yang lebih kuat lagi. Xiaoyan segera mengaktifkan semua kekuatan yang dia miliki saat ini. Namun sejauh ini Xiaoyan belum memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno yang benar-benar bisa ia gunakan di dalam pertempuran seperti ini. Keterampilan bertarung yang paling kuat yang dia miliki hanyalah keterampilan yang diberikan oleh Sang Supreme. Dengan kata lain, untuk melawan orang di depannya ini, dia hanya dapat mengandalkan teknik 7 langkah dewanya saja. Itu adalah teknik yang paling kuat yang dimiliki oleh Xiaoyan.
Xiaoyan langsung menggunakan 5 langkah dewa berturut-turut tanpa jeda. 5 langkah itu terus menerobos es dan menghancurkan segalanya yang ada di dalam ruangan ini. Setelah sosok Xiaoyan berhenti sebentar, dia tiba-tiba segera menggunakan langkah ke-6-nya. Saat kekuatannya semakin meningkat, langkah ke-7 dari langkah dewa pun langsung dikeluarkan olehnya. Dan langkah ke-7 ini tidaklah seperti dulu. Karena Xiaoyan telah menembus level immortality, jadi kekuatan penghancur dari langkah ke-7 ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun tetap saja kekuatan immortality yang dimiliki oleh Xiaoyan masihlah terbatas. Xiaoyan berhasil menggunakan langkah ke-7 dan tidak menopang beban yang begitu kuat seperti sebelumnya. Sepertinya itu dikarenakan karena dia telah bergabung dengan klon Jushi. Dengan begitu dia bisa menggunakan teknik ini dengan mudah. Tidak hanya itu saja, armor dewa palsu dengan cepat menyebar keluar dari tubuh Xiaoyan seperti cairan. Armor itu juga memiliki kekuatan immortality. Semua kekuatan ini bisa digunakan oleh Xiaoyan kapan saja. Api dan guntur pun segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan telah mengeluarkan seluruh kekuatan ke langkah ke-7-nya ini. Buar, kerikil dan es yang tidak terhitung jumlahnya seperti hujan lebat dan berhamburan kemana-mana. Namun di tengah-tengah kerikil itu, dua sosok itu masih berdiri tegak. Tidak satupun dari mereka yang menghindar. Yusuan benar-benar mengabaikan langkah ke-7 dari Xiaoyan ini. Xiaoyan perlahan melangkah ke arah depan. Dan sosok Yusuan masih berdiri tegak dengan tenang saat menghadapi tekanan yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Dia mengayunkan tinjunya untuk menghadapi langkah ke-7 dari 7 langkah dewa yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Langkah ke-7 dari 7 langkah dewa merupakan pukulan yang sangat membosankan bagi sosok Yusuan di depan Xiaoyan. Dengan begini Xiaoyan benar-benar bukanlah tandingan dari Yusuan. Xiaoyan samar-samar bisa melihat ada 8 cetakan bintang yang sangat familiar berkedip di antara alis sosok itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Buat kalian yang sudah tahu kalau gue upload di sini, silahkan like, share, dan bagi-bagikan di grup ya Forgotten Kid atau di channel Vian Raffe-nya jika ada yang bertanya ini lanjutannya mana ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu.